Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita kembali belajar di pembelajaran 4 hari keempat. Tentunya masih dalam suasana daring karena pandemi masih belum usai. Jangan lupa untuk berjemur, berolahraga, makan makanan bergizi untuk meningkatkan imun kita. Dan jangan lupa juga beribadah untuk meningkatkan spiritual kita juga. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita mulai pembelajarannya. Tetapi sebelum mulai, seperti biasa siapkan alat tulisnya untuk mencatat apa-apa saja yang penting di dalam video pembelajaran ini. Dan jangan lupa juga berdoa agar ilmu dari video pembelajaran ini bisa kalian ambil dan bisa bermanfaat untuk digunakan kalian nantinya. Baiklah, kita langsung saja ke slide 1. Nah, di slide 1 kita masih belajar tentang menyampaikan informasi dari suatu paragraf ya. Nah, tapi sekarang Bapak ingin kalian mereview atau mengingat kembali tentang teks cara jagung berkembang biak di pembelajaran 1. Nah, untuk itu mari kita telah tabel di samping ini. Pada teks cara jagung berkembang biak, paragraf 1 pada teks tersebut itu berbunyi jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan untuk tubuh. Nah, di sini bisa kita ketahui dari paragraf ini, yaitu ide pokoknya. Pertama harus diingat dulu, ide pokok itu bisa kalian temukan ketika kalian menemukan kalimat utama. Nah, di sini kalimat utamanya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah di Indonesia ya. Maka ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu ide pokoknya ya. Lalu dari ide pokok ini bisa disimpulkan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Pentingnya untuk apa? Pentingnya jagung itu merupakan salah satu makanan pokok. Yang disebut makanan pokok itu adalah makanan yang harus ada. Maksudnya harus ada itu bisa misalkan kalau di kita ya biasanya pakai nasi ya. Tapi kalau di tempat lain ada yang memakai jagung. Maka dari itu di daerah lain jagung itu dianggap makanan wajib istilahnya, atau makanan yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, itu maksudnya ya. Nah, dari paragraf ini lalu kita dapat ide pokok, maka setelah ide pokok dapat disimpulkan apa itu jagung dan bagaimana maksudnya jagung ini. Kesimpulannya bisa kita dapatkan itu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita masih berbicara tentang nilai Pancasila juga. Nah, di sini sudah ada butir 5 sila Pancasila dari 1 sampai 5 ya. Nah, berdasarkan sila dalam Pancasila ini, kita akan menganalisa gambar yang ada di bawahnya itu ya. Dua gambar itu ya. Di sana ada gambar pertama, ada beberapa anak sedang bekerja sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Lalu di gambar kedua itu ada beberapa siswa sedang berdiskusi untuk menemukan suatu masalah atau menemukan solusi pada masalah yang mereka hadapi di pembelajaran mereka. Nah, sekarang kita analisis gambar ke-1. Nah, dari gambar ke-1 ini bisa mencerminkan nilai sila pada Pancasila itu kira-kira sila keberapa. Coba kita lihat ke sila ke-1. Sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa lalu disandingkan dengan gambar beberapa anak yang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Apakah itu sesuai? Bapak rasa itu kurang sesuai ya.
Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga kurang sesuai ya. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab itu cenderung lebih ke keadilan, lalu bagaimana kita bersikap sesama manusia dan sebagainya. Kalau sila pertama itu adalah ibadah dan ketakwaan. Lalu kita lihat sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia dengan gambar ke-1 itu sangat sesuai. Kenapa sangat sesuai? Karena di gambar ke-1 itu diperlihatkan bersatunya para anak-anak tersebut untuk membersihkan lingkungan. Dengan bergotong royong atau bersatu, maka pekerjaan yang mereka lakukan akan lebih mudah. Jadi itu adalah pencerminan atau nilai dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya. Kalau yang keempat, gambar ke-1 bagaimana? Ya kurang tepat lah ya, karena di gambar keempat itu dijelaskan bahwa sila tersebut adalah mencerminkan sikap bermusyawarah ya, permusyawaratan. Kalau yang kelima itu tentang keadilan suatu bermasyarakat. Misalkan ketika pemimpin memberikan keadilan kepada rakyatnya. Nah itu ya, jadi gambar ke-1 itu sesuai dengan sila ketiga. Sekarang kita lihat sila kedua. Maksud Bapak gambar kedua. Nah di gambar kedua ini yang bergambar ketiga siswa sedang berdiskusi, itu kira-kira sesuai dengan sila keberapa ya? Baik, kita amati sila dan gambarnya lalu kita sandingkan. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, apakah sesuai dengan gambar yang kedua ini? Kurang sesuai ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga kurang sesuai. Lalu Persatuan Indonesia kurang sesuai. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini sangat sesuai. Kenapa dikatakan sangat sesuai? Karena di sini di dalam diskusi, di dalam kelompok biasanya ada pemimpin, ada musyawarah, dan ada pengambilan keputusan. Maka gambar yang kedua ini sangat sesuai dengan nilai dari sila keempat ini. Lalu yang terakhir, keadilan sosial itu kurang sesuai ya. Jadi jelas gambar pertama itu sesuai dengan nilai sila ketiga Persatuan Indonesia. Lalu gambar yang kedua itu sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu ya. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya kita masih berbicara tentang operasi hitung bilangan cacah dan menganalisis bilangan cacah. Nah di sini kita kan sudah belajar dulu ya kemarin ya. Nah sekarang Bapak punya suatu kasus soal ya. Misalkan di sini ada suatu contoh, toko tersebut hanya menjual 50 bungkus. Nah Bapak langsung saja ke inti soalnya ya. Jadi ada suatu toko yang menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg kentang ya ini ya. Dan 75 bungkus untuk paket 5 kg kentang. Berapa uang yang diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, ini bagaimana? Nah, di sini ada keterangan kentangnya ya. Kentang harga 1 kilonya itu adalah 6.500. Lalu harga 5 kilonya itu adalah 30.000. Nah, di dalam soal dikatakan berapa harga 50 bungkus untuk kentang yang beratnya 1 kilo. Lalu berapa harga untuk kentang yang 5 kg jika toko tersebut menjual 75 bungkus. Ini sangat mudah. Caranya yang pertama itu yang 50 bungkus ya, yang 1 kilo. Untuk yang 1 kilo tinggal kita kalikan saja. 1 kilogram kentangnya itu kan 50 bungkus. Harganya 6.500, maka kita kalikan saja 50 dikali 6.500. Maka jawabannya adalah Rp325.000. Itu adalah harga untuk kentang yang 1 kilogram. Lalu untuk 75 bungkus untuk kentang yang berukuran yang beratnya 5 kg. Harga kentang yang beratnya 5 kg adalah 30.000. Lalu jumlah bungkus yang dijualnya adalah 75. Maka ini kita kalikan saja. 75 bungkus dikali 30.000
rupiah, maka jawabannya adalah 2.250.000 rupiah. Nah, itu adalah operasi hitung bilangan cacahnya. Lalu untuk yang kedua, kita akan mencoba menganalisis bilangan cacah yang berbentuk tabel dengan bahasan jumlah penduduk pada suatu kota. Nah, di sini sangat mudah. Kamu tinggal perhatikan analisis saja. Misalkan dari kota ya. Pertama kota Surabaya, jumlah penduduknya adalah 2.700.000-an ya. Lalu untuk Bandung itu sekitar 2.394.873 73. Lalu untuk Medan 2.097.610. Untuk Bogor 950.334. Untuk Cirebon 296.389. Nah, itu adalah jumlah penduduk dan berdasarkan kota yang mereka tinggali. Nah, ini lalu bagaimana? Dengan menganalisis tabel ini, kamu bisa mengetahui yang pertama, kamu bisa mengetahui penduduk terbanyak dari kota mana ya. Di sini yang terbanyak yang mana? Tentunya yang Surabaya ya. Karena Surabaya itu 2.700.000. Lalu selain itu juga kamu mengetahui jumlah penduduk terendah berapa. Lalu juga kamu bisa mengetahui jumlah seluruh kota yang ada pada tabel berapa. Nah, itu gunanya kalian menganalisis bilangan cacah pada suatu tabel. Nah, mungkin itulah pembelajaran yang kita bahas kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga ilmunya bisa sampai. Jangan lupa dicatat apa-apa saja yang penting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.